Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arah-arah perjuangan feminisme di Indonesia. Gerakan feminisme ini sendiri didasari oleh pandangan bahwa perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi dalam kehidupan mereka. Gerakan ini muncul sebagai upaya untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan tersebut. Para feminis berjuang dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesetaraan gender, mempertahankan martabat perempuan, serta memperoleh otonomi penuh atas tubuh dan kehidupan mereka, baik itu di dalam ranah domestik maupun publik. Feminisme di Indonesia sendiri ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi perempuan, contohnya Organisasi Putri Merdeka sebagai pelopor yang berdiri tahun 1912. Organisasi ini hadir untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai bidang publik seperti politik, pemerintahan, dan parlemen. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil ketika pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengizinkan perwakilan perempuan duduk di parlemen. Visi jangka panjang gerakan feminisme tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan atau penghapusan dominasi gender semata, tetapi bertujuan menciptakan perubahan fundamental dalam tatanan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, gerakan feminisme meniti beratkan pada upaya mewujudkan kesetaraan gender, khususnya dalam 3 aspek penting kehidupan. Yang pertama ada akses terhadap pendidikan, kemudian peluang karir, serta jaminan atas hak-hak fundamental perempuan. Perkembangan gerakan feminisme Indonesia dibentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan, globalisasi, reformasi, dan nilai-nilai keagamaan. Fokus gerakan ini terus berubah mengikuti tantangan di setiap masa. Saat ini perhatian utama gerakan feminisme di Indonesia tertuju pada nasib para pekerja perempuan, termasuk buruh batik, tekstil, petani, dan TKW. Pengaruh gerakan feminisme di Indonesia terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Gerakan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme menekankan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Perjuangan ini telah menghasilkan berbagai perubahan konkret seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia politik, bertambahnya jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi, dan semakin terbukanya kesempatan berkarir bagi perempuan di berbagai sektor. Meski demikian, upaya mewujudkan kesetaraan gender yang menyeluruh masih perlu terus diperjuangkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Baik, di sini saya ingin memaparkan tentang contoh persoalan terkait gender, yaitu tentang seorang pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan seksual dari majikannya. Seorang perempuan muda yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Jakarta mengalami kekerasan seksual secara berulang dari majikan laki-lakinya. Korban merasa takut untuk melaporkan kejadian ini karena khawatir kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Ada beberapa faktor yang mendasari ini, yaitu pertama, perbedaan kekuasaan. Majikan ini memiliki kekuasaan yang lebih besar atas pekerja rumah tangga, sehingga memudahkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan. Hal yang kedua ialah anggapan bahwa pekerja rumah tangga adalah kelas sosial yang lebih rendah dan tidak memiliki hak untuk menolak majikannya. Yang ketiga ialah kurangnya perlindungan hukum. Undang-undang yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga masih belum optimal dan seringkali tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, yang dimana dampak dari KDRT tersebut itu ada 4. Yang pertama itu ada dampak psikologis, yang kedua ada dampak fisik, yang ketiga ada dampak sosial, dan yang keempat ada dampak ekonomi. Yang dimana dalam dampak psikologis ini sendiri, korban itu mengalami trauma yang sangat dalam, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Dan yang kedua itu ada dampak fisik, yang dimana mungkin korban itu mengalami luka-luka akibat kekerasan seksual yang diterimanya. Dan yang ketiga itu ada dampak sosial, yang dimana di sini korban sering kali mengisolasi diri dari lingkungan sosialnya itu karena malu dan takut. Dan yang terakhir itu ada dampak ekonomi, yang dimana pada dampak ekonomi ini korban kehilangan pekerjaan dan sulit untuk menemukan pekerjaan yang baru dikarenakan trauma yang dialaminya.
Adapun upaya penyelesaian masalah tersebut berdasarkan feminisme liberal, itu yang pertama ada penguatan hukum yang mana merevisi undang-undang yang mengatur pelindungan pekerja rumah tangga agar memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual dan meningkatkan akses korban terhadap keadilan. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran yang melalui kampanye dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pekerja rumah tangga dan bahaya eksploitasi serta kekerasan seksual. Yang ketiga, itu ada pemberdayaan ekonomi yang mana memberikan pelatihan keterampilan dan akses ekonomi kepada korban sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada majikan yang berpotensi melakukan kekerasan. Dan yang terakhir itu ada perubahan norma sosial. Nah, dalam hal ini itu mengubah norma sosial yang memandang pekerja rumah tangga itu sebagai kelas sosial yang rendah dan tidak memiliki hak. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.